Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih ditemukan pada kesempatan yang baik ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Sesungguhnya Allah pemilik segala ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan ke dalam hati kita ilmu yang dengan ilmu tersebut tidak menjadikan kita sombong dan angkuh, namun dengan ilmu tersebut dapat menjadikan kita semakin takut kepadanya serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sesungguhnya tiada yang lebih pasti dari kematian, dan sesungguhnya kematian itu dekat. Semoga Allah memberikan segala kebaikan sebelum waktu itu mengakhiri kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai properti dari sistem. Setelah sebelumnya kita sedikit panjang lebar membahas mengenai sinyal listrik dan sinyal analog. Pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk memasuki tahap awal dari pembahasan sistem. Sebagaimana pada sinyal, sistem pun dapat dikelompokkan ke dalam sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Di sini pengertiannya, sistem waktu kontinu adalah suatu sistem yang mentransformasikan input sinyal waktu kontinu sehingga menghasilkan output sinyal waktu diskrit. Notasinya adalah X, T, dan itu untuk input dan YT untuk output. Jadi dapat dilihat di sini bahwa suatu input sinyal analog XT diberikan kepada suatu sistem, maka outputnya adalah sinyal analog YT. Maka sistem yang mentransformasikan sinyal XT sebagai input menjadi sinyal YT sebagai output yang kedua-duanya adalah kontinu disebut sistem kontinu. Sistem waktu diskrit dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mentransformasikan input sinyal waktu diskrit sehingga menghasilkan output sinyal waktu diskrit. Notasinya adalah Xn untuk input dan Yn untuk output. Jadi dapat digambarkan bahwa input waktu diskrit, input sinyal waktu diskrit diberikan kepada suatu sistem dan menghasilkan output sinyal waktu diskrit juga yang merupakan keluaran dari sistem, maka dalam interkoneksinya suatu sistem dapat berinterkoneksi satu dengan lainnya dalam beberapa bentuk. Jadi misalkan disusun secara cascade seperti ini merupakan interkoneksi seri dari suatu sistem, di mana sistem 1 dan sistem 1 keluarannya menjadi input dari sistem 2 dan output dari sistem 2 merupakan output keseluruhan dari sistem. Lalu suatu sistem juga dapat disusun secara paralel sehingga terbentuklah interkoneksi paralel dari suatu sistem di mana input kedua sistem ini merupakan input yang sama, lalu output dari masing-masing sistem akan dijumlahkan untuk menghasilkan output bersama. Jadi inputnya masuk ke sistem 1 dan sistem 2, input yang sama, output dari sistem 1 akan ditambahkan dengan output dari sistem 2 menghasilkan output total. Selain interkoneksi seri dan paralel, terdapat juga interkoneksi gabungan yaitu seri dan paralel, di mana
dapat dilihat seperti pada contoh diagram berikut. Intinya pada interkoneksi seri dan paralel, keseluruhan sistem terdiri dari interkoneksi seri ditambahkan dengan interkoneksi paralel. Di sini dapat dilihat bahwa sistem 1 dan sistem 2 memiliki interkoneksi seri, lalu keseluruhan dari sistem 1 dan 2 ini ditambahkan dengan sistem 3, merupakan yang gabungan dari ketiga macam sistem ini merupakan interkoneksi seri dan paralel, di mana sistem 3 digabungkan dengan seri dari sistem 1 dan sistem 2. Lalu hasil dari semuanya diserikan kembali dengan sistem keempat, baru diperoleh suatu out keluaran. Ini disebut interkoneksi seri dan paralel. Selain itu, terdapat pula interkoneksi feedback, di mana misalkan di sini sistem 1 dan sistem 2 kita paralel, lalu output dari suatu sistem 1 itu di feedbackkan kembali menjadi input dari suatu sistem 1. Jadi di sini dapat kita lihat suatu input diberikan ke sistem 1. Awalnya suatu input diberikan ke sistem 1. Setelah sistem 1 ini melakukan prosesnya, maka dihasilkanlah output. Outputnya itu diumpan balikan, feedback kembali menjadi input pada sistem 1. Input bisa dikatakan proses feedback ini merupakan sistem 2. Jadi output dari sistem 1 yang diumpan balikan ke input sistem 1 itu mengalami proses yang di sini disebut dengan sistem 2. Nah, output dari waktu sebelumnya itu ditambahkan dengan waktu saat ini dari input sekarang. Jadi output waktu sebelumnya ditambahkan dengan input waktu saat ini, atau output waktu n dikurang 1 itu ditambahkan dengan input dari waktu n, lalu diproses di sistem 1 baru menghasilkan output. Contoh dari interkoneksi umpan balik ini adalah suatu rangkaian RC sederhana seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Di sini arus menjadi masukan awal dari suatu komponen kapasitor. Lalu outputnya di sini setelah mencapai integral waktu tertentu, dia diumpan balikan ke resistor seperti pada gambar ini. Lalu arus yang dihasilkan I1 dan I2 ini dijumlahkan dijadikan input kembali pada kapasitor. Kalau outputnya bisa dihitung di sini tegangannya Vt. Jadi input keseluruhan sistem adalah IT. IT adalah arus waktu saat ini, waktu saat ini. Vt adalah tegangan saat ini. Dan di sini I1 dan I2 merupakan arus pada kapasitor dan arus pada resistor. Nah, integral dari minus T hingga sampai T itu merupakan waktu sebelumnya pada kapasitor, tapi dinotasikan sebagai waktu sebelumnya, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi untuk waktu dari minus T hingga sampai T itu menghasilkan Vt dari kapasitor, sedangkan setelah waktu T maka Vt dari kapasitor. Properti dasar dari suatu sistem. Suatu sistem dapat memiliki beberapa properti berikut. Di antaranya sistem dengan memori
atau sistem tanpa memori, invertibilitas atau kebalikan, kausalitas, stabilitas, waktu invarian, time invariant, dan linearitas. Pada sistem untuk properti memori sistem, contohnya adalah yn sama dengan kuadrat dari 2xn minus x kuadrat n. Di sini memori sistem itu artinya suatu sistem itu dapat menyimpan proses sebelumnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai memori sistem. Lalu invertibilitas, di sini kalau di memori sistem itu contohnya adalah sinyal waktu discrete, di sini adalah sinyal waktu, contohnya kita ambil sinyal waktu kontinu. Misalnya YT itu merupakan 2 dari XT dan WT itu adalah setengah dari YT. Jadi ini adalah inversi, kebalikan dari yang ini. Karena ini 2, ini setengah kebalikannya. Sehingga outputnya WT itu pada akhirnya akan sama dengan XT. Terdapat properti juga tentang kausalitas. Kausalitas ini berkaitan dengan output pada waktu saat ini itu dipengaruhi oleh input pada waktu sebelumnya. N-1 itu mempengaruhi YN. Lalu ada juga properti stabilitas. Pada properti stabilitas ini secara garis besar, secara simpelnya, jika suatu output diberikan pada input, jika suatu input diberikan pada suatu sistem, maka dengan nilai tertentu input tersebut, misalkan jika suatu input kecil diberikan pada suatu sistem, maka outputnya juga tidak jauh-jauh dari kecil juga, bukan tidak terbatas. Lalu ada properti mengenai time invariant. Artinya seperti ini, pada setiap waktu itu dia input pada suatu waktu itu bergantung pada output pada suatu waktu tergantung pada input pada waktu tersebut. Jadi n-1 bergantung pada memberikan pengaruh pada yn-1 dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang begitu juga ada properti mengenai linearitas. Ini dapat dilihat contohnya jika AX1 A itu A dan B adalah konstan, AX1T ditambah BX2T itu akan menghasilkan AY1T ditambah BY2T. Artinya konstanta yang sama dikalikan pada outputnya jika konstanta. Untuk sistem tanpa memori seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem tanpa memori merupakan suatu sistem di mana outputnya pada waktu ke n itu hanya tergantung pada input pada waktu ke n. Kalau di sini dapat dilihat pada sinyal diskrit, output sinyal berupa sinyal diskrit atau yn, y buka kurung kotak, n tutup kurung kotak, di mana n-nya ini menunjukkan waktu. Itu output ini hanya tergantung pada input xn. N-nya ini menunjukkan waktu ke n. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu sistem tanpa memori itu memiliki output yn, yaitu output pada waktu ke n, yang tergantung atau dipengaruhi oleh input xn, yaitu input pada waktu ke n. Artinya input dan output ini memiliki waktu yang sama, n. Waktu yang berbeda itu maksudnya, misalnya xn-1 itu mempengaruhi output yn. Artinya jika input n pada waktu n-1 mempengaruhi output pada waktu n, itu disebut sistem dengan memori. Artinya dia menyimpan data atau informasi atau sinyal dari waktu sebelumnya. Karena di sini dapat dilihat jika pada sistem ini yn sama dengan 2 kuadrat dari 2xn ditambah x kuadrat n, seluruh inputnya adalah input waktu ke n. Maka setelah dilakukan proses
pada suatu sistem ini menghasilkan output pada waktu ke n juga, maka ini disebut suatu sistem tanpa memori atau memoryless system. Dapat dinamakan seperti ini ya, digambarkan seperti ini. Ini untuk sistem diskrit. Contoh pada sistem kontinu, YT itu hanya dipengaruhi atau tergantung pada input waktu XT. Jadi notasi waktunya adalah T di sini untuk waktu kontinu. Jadi YT waktu pada waktu saat ini hanya dipengaruhi oleh input pada waktu saat ini juga. Bukan YT. Untuk sistem dengan memori dapat dilihat contohnya di sini saya berikan akumulator atau penjumlahan delay dan kapasitor. Pada contoh pertama akumulator. Misalnya suatu sinyal output YN itu merupakan penjumlahan dari sinyal waktu input, sinyal input. Sini sama-sama sinyal diskrit. Jadi output sinyal waktu diskrit YN itu merupakan hasil penjumlahan dari sinyal input sinyal waktu diskrit juga, di mana variabel waktunya adalah dari minus tak hingga sampai ke n. Jadi di sini output ke n dipengaruhi oleh penjumlahan dari sinyal xn, xn kurang 1, xn kurang 2, xn kurang 3, xn kurang 4, sampai xn minus tak hingga. Jadi pada suatu akumulator, sinyal output YN merupakan suatu sinyal yang diperoleh dengan penjumlahan dari input sinyal X pada waktu ke N ditambah sinyal X pada waktu ke N-1 ditambah sinyal X pada waktu ke N-2 ditambah titik sampai sinyal X pada waktu minus tak hingga, sehingga di sini merupakan penjumlahan akumulator. Nah, ini disebut sistem dengan memori karena dia menyimpan seluruh data-data atau sinyal pada waktu X minus tak hingga sampai X pada waktu N-1 dan XN. Jadi dari XN sampai X minus tak hingga itu dijumlahkan. Dapat dinotasikan seperti ini. Sigma dari K minus dari minus tak hingga sampai N XK. Jadi K-nya di sini akan berubah sesuai dengan di sini ya. Sesuai dengan range ini minus tak hingga sampai N. Di sini pertambahannya akan satu-satu. Jadi XN ditambah XN minus 1 ditambah XN minus 2 dan seterusnya sampai X minus tak hingga, dimana minus tak hingga ini nilai paling rendahnya, atau bisa dibalik YN sama dengan X minus tak hingga ditambah X minus tak hingga ditambah 1 terus ditambah titik ditambah xn minus 3, xn minus 2, xn minus 1, dan ditambah xn. Gitu seterusnya. Ini disebut sistem dengan memori. Contoh lainnya, nah dari sini, dari sistem ini sebenarnya dapat dijabarkan dengan lebih sederhana seperti ini. Jadi xn-nya kita keluarkan di sini, lalu sigmanya dari minus tak hingga sampai n-1. Karena ini tadinya dari minus tak hingga penjumlahan dari minus tak hingga sampai n, lalu kita pecah di sini penjumlahan dari minus tak hingga sampai n-1 sampai waktu n-1. Nah, waktu ke n-nya yang waktu ke n-nya kita keluarkan plus xn. Sini dapat kita terjemahkan jika yn ini kan waktunya n itu merupakan sigma dari k minus tak hingga sampai n, ini n juga, ini n, maka kalau n-nya minus 1 di sini dapat diperoleh yn minus 1 itu merupakan sigma dari minus tak hingga dikurang 1 sama dengan minus tak hingga ya, atau bisa langsung ditulis saja minus tak hingga. Yn minus 1 itu merupakan sigma penjumlahan dari
ini variabel k, karena di sini k, apapun ini boleh k, l, x, z boleh, asal dia konsisten dengan ininya, karena di sini itu akan nilai k ini akan diganti dengan nilai yang ini di range ini. Jadi sigma dari k sama dengan minus tak hingga sampai n minus 1. Di sini bisa lihat kalau di sini n, ininya n, yn-nya waktunya n. Nah, kalau di sini n minus 1, maka yang di sini juga yn minus 1 dari n. Nah, jadi artinya yang bagian ini dapat kita ganti dengan yn minus 1. Sehingga dapat dituliskan yn sama dengan yn minus 1 ditambah xn. Dari sini bisa turun ke sini. Yn sama dengan yn minus 1 ditambah xn. Seperti yang kita ketahui, yn minus 1 itu merupakan output waktu sebelumnya dari sistem ini. Yn merupakan output sekarang, yn-1 output sebelumnya mundur 1, yn-2 output sebelumnya lagi ya. Nah, pada waktu n-2. Jadi yn sama dengan suatu output yn, y output y pada waktu sekarang itu sama dengan penjumlahan dari output y pada waktu n-1 waktu n sebelumnya ditambah dengan input xn, input waktu sekarang. Coba Anda perhatikan persamaan ini dan hubungkan dengan sistem feedback, interkoneksi feedback sebelum interkoneksi umpan balik, di mana outputnya itu dijumlahkan dengan inputnya, input waktu sekarang, output waktu sebelumnya, ditambahkan dengan input waktu sekarang menghasilkan output waktu sekarang. Dan ini merupakan contoh dari sistem dengan memori. Selain akumulator, sistem dengan memori bisa ditunjukkan dengan suatu sistem delay, di mana output dari yn itu hanya tergantung pada input waktu sebelumnya. Kalau pada akumulator ini tergantung pada input waktu sebelumnya, output waktu sebelumnya, artinya input waktu sekarang dan input waktu sebelumnya sampai minus tak hingga, karena di sini k sama dengan minus tak hingga sampai n. Kalau untuk sistem delay dia hanya tergantung pada output waktu sebelumnya, jadi tidak ada untuk sistem delay hanya bergantung pada input waktu sebelumnya, jadi tidak ada input waktu sekarang, tidak ada xn-nya, jadi xn hanya xn minus 1 menghasilkan yn. Ini disebut juga sistem dengan memori. Kedua contoh ini merupakan contoh sistem diskrit, sistem waktu diskrit, di mana input waktu diskrit menghasilkan output waktu diskrit. Contoh lainnya untuk sistem dengan memori bisa kita lihat di sini pada kasus kapasitor sebelumnya, pada rangkaian rangkaian resistor kapasitor sederhana sebelumnya. Untuk sistem waktu kontinu. Pada sistem waktu kontinu ini, inputnya merupakan sinyal waktu kontinu dan outputnya merupakan sinyal waktu kontinu juga. Untuk kapasitor dapat diperoleh YT. Jika YT itu merupakan tegangan, maka YT itu adalah 1 per nilai dari kapasitasnya 1 per C integral dari minus waktu T hingga sampai T dari inputnya berupa arus X tau D tau. Di sini X tau ini dapat menggambarkan arus. Jadi integral dari arus pada waktu minus tak hingga sampai waktu ke T yang dikalikan dengan 1 per kapasitansinya itu merupakan nilai dari output waktu ke T jangannya. Jadi dapat dilihat di sini integral jumlahan luasan dari waktu tak hingga sampai waktu ke T. Lihat di sini waktunya adalah T. Waktu maksimumnya adalah T. Dari waktu minus tak hingga input untuk waktu tahu ya. Karena ini D tau, ini kan D tau, berarti integralnya ini masuk sini nanti. Jadi X tau nilai X pada integral dari nilai X yang merupakan input sistem
nilai X itu adalah arus, integral dari arus pada waktu minus tak hingga sampai waktu T dikalikan dengan 1 per C berkapasitasnya menghasilkan output tegangan pada waktu ke T. Dapat dilihat di sini outputnya terjadi pada waktu ke T, dan inputnya merupakan integrasi dari waktu minus tak hingga sampai waktu ke T. Sama-sama maksimumnya, kalau inputnya maksimum di T maka outputnya di T. Nah, ini disebut sistem dengan memori karena dia menyimpan dari waktu minus tak hingga sampai T. Suatu sistem dikatakan memiliki properti atau sifat inverse system jika output dari suatu sistem tersebut sama dengan input dari sistem tersebut, baik untuk sinyal sistem waktu kontinu maupun sistem waktu diskrit. Sebagai contoh, terdapat sistem waktu diskrit dan sistem waktu kontinu. Di sini kita mulai dengan sistem waktu kontinu. Misalnya, terdapat dua sistem waktu kontinu. Yang ini kita sebut sistem pertama dan ini kita sebut sistem kedua. Tapi jika ditinjau dari input, output awal dan akhirnya, ini bisa dilihat sebagai satu kesatuan sistem. Misalnya, sistem waktu kontinu ini memiliki input xt. Sistem tersebut memproses input xt sehingga menghasilkan keluaran sinyal waktu kontinu yt. Sinyal waktu kontinu yt ini diproses dalam sistem dengan persamaan 2 dikali xt. Selanjutnya, output dari sistem pertama menjadi input dari sistem kedua. Yt, sinyal output waktu kontinu dari sistem pertama, menjadi input untuk sistem kedua. Sehingga output dari sistem kedua, dan ini merupakan output dari keseluruhan sistem, adalah Wt. Wt di sini diproses pada sistem kedua dengan persamaan setengah dari Yt. Sistem kedua ini merupakan inversi dari sistem pertama, di mana di sini kalau kita lihat terdapat perkalian dengan konstanta 2, sedangkan pada inverse sistemnya, yaitu sistem kedua, merupakan kebalikan dari 2, yaitu 1 per 2. Perkalian dengan 1 per 2 scaling dengan konstanta 1 per konstanta yang pertama. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh bahwa setengah dari Yt sama dengan setengah dikali 2 dikali Xt, sehingga Wt di sini sama dengan Xt. Itu contoh kasus untuk sinyal waktu kontinu. Untuk sinyal waktu diskrit, mekanisme yang sama terjadi. Hanya saja untuk sistem waktu diskrit ini sinyalnya merupakan sinyal diskrit untuk input dan outputnya. Di sini dapat dilihat di sini input satu sistem pertama itu merupakan sinyal Xn. Sinyal Xn ini oleh sistem pertama menghasilkan output disebut sinyal Yn yang juga merupakan sinyal diskrit. Sinyal output dari sistem pertama ini menjadi sinyal input bagi sistem kedua. Sistem kedua ini merupakan inversi dari sistem yang pertama, sehingga Yn setelah menjadi input, maka sistem tersebut akan melakukan prosesnya. Setelah prosesnya dilakukan, maka akan diperoleh output Wn dari sistem kedua yang juga merupakan output terakhir dari seluruh sistem ini. Di mana jika sistem ini merupakan suatu sistem yang memiliki properti inverse system, maka contoh lainnya dari inverse system adalah sistem yang menggambarkan satu akumulator yang sebelumnya telah kita tampilkan. Di sini misalnya satu sistem, kita akan menunjukkan suatu sistem ini memiliki sifat inversi atau tidak. Misalnya kita mempunyai sinyal diskrit Xn. Sinyal diskrit Xn ini diproses pada suatu sistem pertama sehingga menghasilkan sinyal output berupa juga sinyal diskrit Yn. Sinyal Yn ini oleh sistem pertama merupakan hasil operasi akumulasi, yaitu penjumlahan untuk seluruh input sinyal Xn tadi dengan nilai n-nya
yaitu kalau di sini disebut dengan K, nilai X, sinyal X tersebut merupakan penjumlahan dari X minus tak hingga ditambah X minus tak hingga plus 1 ditambah terus hingga X plus N minus 1, X plus N minus 0 atau Xn. Jadi sinyal YN itu merupakan penjumlahan dari seluruh sinyal Xn, dari seluruh sinyal Xn pada rentang waktu N dari minus tak hingga sampai minus N, sampai waktu N atau N plus N minus 0. Jadi output dari sistem yang pertama ini merupakan sinyal YN. Sinyal YN ini selanjutnya menjadi input bagi sistem kedua. Sistem kedua ini merupakan sistem inversi, di mana outputnya adalah sinyal WN. Di sini, untuk memperoleh sinyal WN pada sistem kedua ini, diperoleh dengan cara sinyal YN yang merupakan input dari sistem kedua dikurang dengan sinyal YN-1. Sinyal YN-1 merupakan sinyal output dari sistem pertama, tapi waktunya dikurang 1. Sehingga dari sini dapat diperoleh bahwa WN itu adalah sama dengan Xn. Jadi karena WN sama dengan Xn, maka dapat dikatakan bahwa sistem ini memiliki sifat inversi. Tidak seperti pada contoh sebelumnya yang merupakan perkalian atau scaling dengan konstanta, maka sistem inversinya adalah kebalikan dari konstanta tersebut atau 1 per konstanta tersebut. Pada sistem ini diperoleh dengan pengurangan suatu sinyal input bagi sistem kedua dengan sinyal input pada waktu sebelumnya, yaitu pada waktu N-1. Dapat dilihat di sini, sinyal YN kita definisikan sebagai penjumlahan dari sinyal XK dengan K-nya adalah dari minus tak hingga sampai N. Artinya, penjumlahan dari X minus tak hingga X minus tak hingga plus 1, terus dilakukan penjumlahan hingga X N minus 3 ditambah Xn minus 2 ditambah Xn minus 1 tambah Xn minus 0 atau Xn saja. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sinyal YN itu merupakan penjumlahan dari sinyal Xn plus minus 0 atau Xn saja ditambah dari sinyal XK penjumlahan sigma dari sinyal XK di mana K sama dengan minus tak hingga sampai N minus 1. Nah, ini sama saja dengan sigma XK dari K minus tak hingga sampai N minus 1 itu merupakan sinyal YN minus 1. Dapat dilihat di sini, kalau misalnya batas atasnya N, maka sinyalnya YN. Kalau misalnya batas atasnya N minus 1, maka sinyalnya adalah YN-1. Sehingga dari persamaan ini dapat diperoleh bahwa Xn sama dengan YN minus YN-1. Pada sistem ini dapat kita lihat WN sama dengan YN dikurang YN-1. Artinya WN sama dengan Xn. Untuk sistem contoh lainnya akan ditampilkan sistem non-invertible, artinya sistem tanpa inversi, tidak mempunyai sifat inversi. Contohnya yaitu sistem YN di mana YN sama dengan 0. Artinya untuk apapun inputnya, outputnya selalu akan 0. Berapapun nilai Xn-nya sebagai input dari sinyal tersebut, maka akan menghasilkan nilai YN sebagai outputnya bernilai 0. Untuk sinyal waktu kontinu, contoh sistem non-invertible system ini adalah YT sama dengan X kuadrat T. Nah, di sini tidak dapat dinyatakan apakah XT ini bernilai positif atau negatif, karena misalkan YT sama dengan 4, YT sama dengan 4, maka kita tidak dapat menentukan apakah XT itu adalah 2 atau minus 2.
Karena 2 kuadrat sama dengan 4, minus 2 kuadrat pun hasilnya sama dengan 4. Artinya sistem ini tidak dapat dipastikan apakah inputnya plus atau minus. Dengan demikian, sinyal X kuadrat T merupakan sinyal T tidak dapat dikatakan sebagai sinyal yang memiliki sifat invariant. Suatu sistem dinyatakan memiliki sifat kausalitas atau causality jika output pada suatu waktu tertentu atau kita sebut present time-nya hanya bergantung pada input waktu tersebut dan waktu sebelumnya. Contohnya, kita mempunyai suatu sistem diskrit di mana sistem tersebut mempunyai output sinyal YN. Sinyal YN ini merupakan suatu hasil dari suatu proses pada sistem di mana prosesnya adalah pengurangan dari sinyal XN dikurang XN plus 1. Ini merupakan bukan termasuk sistem kausal karena pada prinsipnya sistem kausal itu hanya bergantung pada output untuk waktu sekarang dan output waktu sebelumnya. XN merupakan output. Kalau YN adalah waktu sekarang, maka XN merupakan input waktu sekarang. YN adalah output waktu sekarang, XN merupakan input waktu sekarang. XN plus 1 merupakan input waktu yang akan datang, bukan input waktu sebelumnya. Karena terdapat input waktu yang akan datang, maka sistem ini disebut sistem yang tidak memiliki sifat kausal. Contoh lainnya adalah pada sistem waktu kontinu yang menghasilkan output sinyal YT. Sinyal YT diperoleh dengan sinyal YT itu sama dengan XT plus 1. Jadi, sistem yang memiliki input sinyal XT plus 1 dan menghasilkan output sinyal YT dikatakan sebagai bukan sistem kausal. Artinya, sistem output dari sistem tersebut yaitu YT dia bergantung pada input waktu yang akan datang, future time input. Karena T plus 1 menunjukkan waktu yang akan datang. Sedangkan sistem kausal itu merupakan suatu sistem yang outputnya hanya bergantung pada input waktu sekarang dan input waktu sebelumnya. Input waktu sekarang, jika outputnya YT, maka input waktu sekarangnya adalah YXT, merupakan XT. Jika jika output waktu sekarang dari sistem kontinu adalah YT, maka input waktu sekarangnya adalah XT dan input waktu lalunya adalah XT-1, XT-2 atau XT minus nilai tertentu, nilai positif tertentu, sehingga dia menjadi operasinya pengurangan. Namun di sini jika sistem ini operasinya penambahan, dia menunjukkan sistem input waktu yang akan datang. Jadi kedua contoh ini merupakan bukan sistem kausal. Untuk sistem kausal, contohnya adalah YN, sinyal output berupa sinyal diskrit, diproses pada suatu sistem di mana operasi pada sistem tersebut adalah penjumlahan sigma dari K minus tak hingga sampai N XK. Artinya YN ini diperoleh dengan penjumlahan XN karena batasnya adalah N, K sama dengan minus tak hingga sampai N, artinya K-nya kita rubah nanti dari seluruh nilai integer bilangan bulat, seluruh nilai bilangan bulat dari minus tak hingga sampai N. Jadi YN sama dengan penjumlahan dari XN adalah input waktu sekarang, ditambah XN minus 1, input waktu sebelumnya, ditambah XN minus 2,
input waktu sebelumnya, juga xn-3 input waktu sebelumnya juga yang lebih awal, hingga xn minus bla bla bla, misalnya 10 terus menerus hingga diperoleh x minus tak hingga. Maka penjumlahan ini karena seluruh tandanya ada minus menunjukkan bahwa operasi tersebut terjadi pada waktu lalu dan saat xn berarti inputnya terjadi pada waktu sekarang, sehingga sistem ini disebut dengan sistem, dinyatakan juga sistem kausal. Di YN, di mana YN adalah keluaran dari sistem diskrit tersebut, dan X K, di mana K minus tanya sampai N merupakan input dari sistem tersebut. Untuk sistem kausal lainnya, contohnya YN sama dengan XN minus 1. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa sistem ini bergantung pada sistem waktu sebelumnya, sehingga dia juga disebut dengan sistem waktu kausal, walaupun tidak ada input waktu sekarangnya. Selanjutnya untuk sinyal waktu kontinu, misalkan sinyal waktu kontinu output dari suatu sistem waktu kontinu itu adalah sinyal YT, di mana sinyal YT ini diperoleh dari operasi sistem, di mana sistem tersebut melakukan integrasi penjumlahan luas dari waktu T minus tak hingga sampai waktu T. Dapat dilihat di sini waktu sekarang pada output adalah T, dan waktu maksimum integrasinya dari input tersebut adalah juga T. Kalau di sini T plus 1, tentunya ini juga bukan merupakan sistem kausal, namun karena input dan output memiliki nilai waktu. Contoh lainnya, misalnya kita memiliki suatu sistem yang diskrit yang memiliki output YN dan input X minus N. Apakah sistem ini kausal atau non-kausal? Nah, untuk melakukan penentuan apakah sistem ini kausal atau non-kausal, kita dapat meninjau jika nilai N-nya lebih kecil dari 0 dan saat nilai N lebih besar dari 0. Jika nilai N lebih kecil dari 0, maka pada sistem dengan persamaan YN sama dengan X min N menjadi Y min N, karena N yang lebih kecil dari 0, maka N yang di sini berubah jadi minus N, lebih kecil dari 0 artinya minus N, dan nilai yang ini menjadi X minus dalam kurung minus N, sehingga menjadi XN. Sehingga di sini dapat dilihat ini merupakan hasil akhirnya. Jika N lebih kecil dari 0, maka output waktu presennya adalah minus N. Artinya, kalau minus N merupakan outputnya, maka plus N merupakan input waktu akan datangnya, future time-nya. Artinya, di sini ditunjukkan bahwa output dari Y minus N sama dengan Xn, artinya output dari sistem tersebut tergantung pada nilai input pada waktu yang akan datang. Namun jika N lebih besar dari 0, maka persamaan Y N sama dengan X minus N tersebut menjadi N lebih besar dari 0, artinya nilai N adalah positif. YN, N-nya diganti dengan N positif, sama dengan X minus dalam kurung N positif. Jadi X minus N, artinya ini tidak berubah persamaan. Jadi dari persamaan ini dapat diperoleh kesimpulan output sistem waktu diskrit pada waktu N itu sama dengan input lampau karena minus dari sistem tersebut. Jadi ini waktu sekarang dan ini waktu lampau. Kalau hanya dilihat yang bagian ini saja, itu memang dia dinyatakan sebagai sistem kausal. Tapi saat dia N-0, maka outputnya tergantung pada
input masa depannya, itu menjadikan sistem ini tidak merupakan sistem kausal. Jadi kesimpulannya, sistem YN sama dengan X minus N merupakan bukan sistem kausal. Properti selanjutnya adalah stabilitas. Stabilitas di sini dapat diartikan sebagai, misalnya dapat contoh bandul yang digantung, maka input dari bandul kepada bandul tersebut adalah gaya dorong. Misalnya bandulnya tadinya digantung pada posisi diam, kita berikan gaya dorong xt, gaya dorong pada waktu t, gaya dorong saat yaitu pada waktu t ke arah sebelah kanan, maka sistem ini akan menghasilkan output yang besar output yang merupakan di sini sudut deviasi yang dibentuk oleh gaya dorong tersebut. Jadi artinya semakin besar gaya dorong xt yang kita berikan, maka sudut yang dibentuknya akan semakin besar juga. Semakin kecil gaya dorongnya, maka sudut yang dibentuknya akan kecil pula. Artinya besarnya deviasi sudut YT itu hanya bergantung pada besarnya gaya dorong XT saja. Maka sistem ini disebut sistem stabil. Sebaliknya, jika bandul tersebut tidak digantung, misalkan terdapat tiang keras yang membuat suatu titik di sini dapat berdiri tegak lurus terhadap bidang bawahnya, bidang lantainya, maka jika pada titik yang ditopang oleh suatu bahan yang keras tersebut diberikan gaya dorong xt, tentunya penopangnya itu dia mempunyai kebebasan bergerak ke segala arah. Jika kita berikan gaya dorong xt yang sama seperti yang diberikan kepada contoh pertama ke arah kanan, maka akan diperoleh sudut YT sebagai outputnya, di mana YT tersebut adalah sudut deviasi yang dibentuk oleh dorongan dengan gaya dorong xt, dan besarnya YT tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya gaya dorong xt, namun juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, sehingga dapat dinyatakan bahwa YT tidak hanya bergantung pada xt sebagai gaya dorongnya, namun juga dengan gravitasi bumi. Artinya dapat kita lihat di sini bahwa input xt yang bernilai kecil, daya yang bernilai kecil tersebut dapat menimbulkan output YT yang besar, karena YT tidak hanya bergantung pada xt, namun terdapat variabel lain seperti gaya gravitasi. Contoh lain adalah jika terdapat pertumbuhan populasi suatu spesies, misalnya spesies tertentu, spesies hewan. Jika dalam pertumbuhan spesies itu tidak terdapat predator yang memakannya, rendah tingkat kematiannya, mortality rate-nya sangat rendah, dan tersedia makanan yang sangat banyak, maka sangat dimungkinkan pertumbuhan populasi tersebut tanpa batas. Artinya, populasi yang kecil, small input dari population itu akan dengan tanpa adanya pembatasan-pembatasan, semuanya bernilai unlimited, mendekati unlimited, maka pertumbuhan populasinya menjadi tanpa batas. Ini juga merupakan contoh sistem yang tidak stabil. Artinya, input yang kecil dapat menghasilkan output yang
tidak terikat atau besar juga, bisa mencapai besar dan sangat besar. Contoh lainnya adalah pada akumulator dalam contoh-contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Misalnya YN sama dengan output dari suatu sistem diskrit, di mana sistem diskrit itu proses di dalamnya adalah penjumlahan dari seluruh input XK, di mana K dari minus K hingga sampai N. Jadi seluruh nilai XK dijumlahkan dari minus K hingga sampai N, sampai waktu sekarang, sampai waktu di mana output YN diperoleh. Maka sistem tersebut juga dinyatakan sebagai sistem tidak stabil, karena sistem menjumlahkan seluruh nilai-nilai input pada waktu lampau yang tidak terbatas unlimited. Properti berikutnya adalah properti time invariant. Pada properti berikut diartikan sebagai jika pergeseran waktu pada sinyal input akan menghasilkan pergeseran waktu yang sama pada sinyal output. Jika sinyal input digeser dengan pergeseran waktu tertentu, maka sinyal outputnya juga mengalami pergeseran sebesar waktu tertentu juga yang nilainya sama dengan pergeseran yang terjadi pada sinyal input. Sehingga sistem yang seperti ini merupakan sistem time invariant. Contohnya, jika Xn merupakan input dari suatu sistem menghasilkan output Yn, maka jika Xn tersebut digeser sejauh N0 menjadi sinyal Xn minus N0, maka output yang diperoleh juga harus mengalami pergeseran sejauh N0, sehingga diperoleh output dari sistem tersebut adalah Yn minus N0. Sistem ini merupakan sistem diskrit, input dan outputnya merupakan sinyal waktu diskrit. Hal ini juga berlaku untuk sistem waktu kontinu. Artinya, jika input dari sinyal waktu kontinu itu digeser sejauh T0, maka output dari sistem waktu kontinu tersebut merupakan sinyal waktu kontinu yang juga digeser sejauh T0. Sehingga Xt minus T0, contohnya pada suatu sistem waktu kontinu yang memiliki input Xt dan memiliki output Yt, di mana Yt tersebut diperoleh dengan operasi sinus Xt, sin Xt. Apakah sistem ini merupakan sistem time invariant? Mari kita cek. Misalkan X1T adalah suatu input terhadap sistem tersebut, maka Y1T adalah outputnya. Jika ini adalah X1T, maka di sini adalah Y1T. Maka Y1T sama dengan sin X1T. Jika selanjutnya X2T itu merupakan X1T yang digeser sejauh T0 dan X2T ini menjadi input dari suatu sistem tersebut, maka kalau di sini X2T, maka Y2T adalah sin X2T. Kalau di sini X1T, maka di sini Y1T. Kalau di sini X2T, maka di sini Y2T. Artinya Y2T sama dengan sin X2T. Karena X2T sama dengan X1T dikurangkan 0, maka persamaan ini sama saja dengan sinus X1T minus T0. X2T-nya diganti di sini dengan X1T minus T0. Dari persamaan di atas, jika X1T mengalami pergeseran sejauh T0, jika X1T mengalami pergeseran sejauh T0 sehingga menjadi X1T minus T0 atau X1T minus T0 disebut juga X2,
Maka jika sistemnya adalah time invariant, Y1T-nya juga akan mengalami pergeseran sejauh T0. Ulangi, jika X1T mengalami pergeseran sejauh T0, maka Y1T-nya juga harus mengalami pergeseran sejauh T0. Di sini dapat kita lihat X1T minus T0, di sini sama sini X1T minus T0. Artinya Y1T sama dengan sinus X1T. Y1T minus T0 sama dengan sinus X1T minus T0. Kalau X2 sama dengan X1 yang digeser sejauh T0 dan Y2 itu, maka Y2 juga merupakan Y1 yang digeser sejauh T0. Karena pernyataan ini dapat dikonfirmasi dari persamaan ini, yaitu jika X1T mengalami pergeseran sejauh T0, maka Y1T-nya juga harus mengalami pergeseran sejauh T0. Pernyataan ini dikonfirmasi dan benar berdasarkan persamaan ini, maka sistem ini disebut sistem time invariant. Contoh selanjutnya adalah YT sama dengan 2XT. Apakah sistem ini adalah sistem linear, sistem time invariant? Dapat kita tinjau dengan cara berikut. Misalnya, YT sama dengan X2T, artinya X yang waktunya dipercepat sebanyak 2 kali. Dapat digambarkan seperti ini. Jika X1T-nya adalah dari nilai minus 2 hingga 2, tingginya 1, besarnya nilainya 1, untuk waktu T antara minus 2 dan 2, nilai X1T adalah 1. Maka jika dipercepat 2 kali dengan X2T itu kan YT tadi. Jika X1T-nya seperti ini, maka Y1T-nya merupakan X1 2T. Jadi yang tadinya X1T-nya ini seperti ini, kita percepat 2 kali. Sehingga karena dipercepat 2 kali, yang tadinya di sini dari minus 2 sampai 2, maka minus 2 dibagi 2, minus 1, 2 dibagi 2, 1, dan nilainya tetap sama untuk Y1T-nya, yaitu 1. Karena dia dipercepat, artinya dipercepat itu kan waktunya makin sempit. Kalau ini kan waktunya lebih panjang. Maka waktu yang lebih sempit ini menunjukkan bahwa sinyal ini dipercepat. Sebesar apa? Dipercepat sebesar 2 kalinya, karena di sini ini merupakan hasil bagi 2 dari ini, 2-nya dari sini. Karena kalau misalnya 3 tentunya 2 minus 2 dibagi 3 dan 2 dibagi 3. Nah, jika X1-nya seperti ini, maka Y1-nya akan menjadi seperti ini. Besarnya sama, yaitu sama-sama 1, hanya sisi waktunya dia lebih cepat daripada X1T-nya. Untuk X2T-nya, jika X2T merupakan X1T yang digeser sejauh 2, jika X2T adalah X1T yang digeser sejauh 2, jika X2T adalah nilai X1T ini yang digeser sejauh 2, sehingga menghasilkan grafis seperti ini, karena digeser sejauh 2, geser sejauh 2 ya, 1, 2, jadi mundur 2, di sini yang ini juga mundur 2, seluruhnya mundur 2, sehingga diperoleh grafis seperti ini, nilainya tetap 1, besar nilainya. Maka untuk nilai Y2T-nya yang merupakan 2 kali pada sumbu waktunya, dipercepat 2 kali, maka 0 dibagi 2 adalah 0, dan 4 dibagi 2 adalah 2. Maka bentuknya seperti ini, tetap nilainya 1. Nah, maka dapat dikatakan X1T seperti ini menghasilkan Y1T seperti ini, X2T seperti ini menghasilkan Y2T yang seperti ini, grafik seperti ini. Nah, jika ditinjau dari sudut lain,
Y1 jika X2T itu merupakan X1T yang digeser sejauh 2, maka Y2T itu merupakan Y1T yang digeser sejauh 2. Ulangi, jika X2T merupakan X1T yang digeser sejauh 2, maka Y2T adalah Y1T yang digeser sejauh 2. Mari kita lihat, Y1T adalah ini. Jika digeser sejauh 2, yang tadinya minus 1, digeser sejauh 2, 1, 2. Dia akan pada posisi waktu T sama dengan 1. Nah, yang untuk di T sama dengan 1 akan bergeser ke T sama dengan 3. Sehingga terbentuklah sinyal seperti ini dengan nilai yang sama, 1. Tingginya sama, 1. Sehingga karena sinyal Y2T dan Y1T-2 ini tidak sama, ini kan sinyal Y2T yang kita peroleh dari ini ya, penskalaan pada waktu. Sedangkan ini adalah sinyal Y2T juga yang kita peroleh dengan pergeseran dari sinyal Y1T. Karena sinyal Y2T itu adalah sinyal Y1T yang digeser sejauh 2, minus 2. Ini disebabkan karena sinyal X1T itu merupakan sinyal X2T itu merupakan sinyal X1T yang digeser sejauh 2. Karena bentuknya tidak sama, dapat dinyatakan bahwa sinyal Y2T yang ini itu tidak sama dengan sinyal Y1T-2, maka ini tidak dapat dinyatakan sebagai suatu sistem time invariant. Jadi, karena Y2T tidak sama dengan Y1T-2, maka sistem YT sama dengan X2T bukan merupakan. Sifat berikutnya adalah sifat linearitas. Jika kita tinjau kembali pada pembahasan matematis sebelumnya, pada pembahasan matematis dasar, kita dapat menyatakan bahwa suatu fungsi fx akan memenuhi sifat atau properti superposisi, yaitu dia adiktif dan homogeneity, maka fungsi tersebut adalah fungsi linear. Jadi jika fx ini memenuhi sifat superposisi, yaitu sifatnya adiktif dan homogeneity, maka fungsi ini disebut fungsi linear. Dapat digambarkan jika A itu menghasilkan X dan B menghasilkan Y, maka A ditambah B akan menghasilkan X ditambah Y. Sifat adiktif menunjukkan bahwa fx1 ditambah x2 itu sama dengan fx1 ditambah fx2. Sifat homogeneity menunjukkan bahwa fungsi f dari konstanta A dikali X sama dengan konstanta A dikali fungsi F dari X. Nah, dari konsep ini dapat dipahami bahwa sifat linearity pada sifat linearitas jika X1T yang merupakan input suatu sistem waktu kontinu menghasilkan output suatu sistem waktu kontinu Y1T yang merupakan sinyal waktu kontinu, dan X2T menghasilkan Y2T, maka untuk sifat aditif jika X1T ditambah X2T, maka akan menghasilkan output sinyal waktu kontinu juga, yaitu penjumlahan dari sinyal Y1T ditambah sinyal Y2T. Untuk sifat scalingnya, sifat scaling property, jika suatu konstanta A dikali dengan sinyal waktu kontinu X1T yang merupakan input suatu sistem, maka akan menghasilkan output dari suatu sistem Y yang merupakan penskalaan atau perkalian dari konstanta A tadi. Konstanta A tersebut, konstanta A ya sama dengan
Y1T yang merupakan sinyal waktu kontinu sebagai output dari sistem tersebut. Di sini A merupakan suatu konstanta yang merupakan elemen dari himpunan bilangan kompleks. Nah, dapat dilihat di sini jika dengan merujuk pada sifat linearitas ini, maka AX1T ditambah BX2T akan menghasilkan AY1T ditambah BY2T dengan merujuk pada sifat ini. Begitu juga untuk sinyal waktu diskrit. AX1N ditambah BX2N akan menghasilkan AY1N ditambah BY2N. Nah, A dan B ini merupakan termasuk elemen dari bilangan kompleks. Jadi dia nilainya bilangan kompleks. X ditambah JY di sini gitu ya bilangan. Nah, untuk properti linearitas tersebut, jika misalnya input ada suatu sinyal XKN di mana K-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, maka outputnya adalah sinyal YKN. Ini kan sinyal diskret semua, di mana K-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka untuk sinyal XN yang merupakan sigma atau penjumlahan dari konstanta AK dikali XKN, di mana di sini K-nya bernilai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, dapat diperoleh XN tersebut, sinyal XN tersebut merupakan, jika dijabarkan, A1 dikalikan dengan X1N ditambah A2 dikalikan dengan X2N tambah A3 dikalikan dengan X3N. Artinya gini, suatu sinyal XN itu merupakan penjumlahan dari sinyal-sinyal lainnya. Sinyal-sinyal lainnya itu adalah sinyal X1N, X2N, dan X3N. Nah, dan seterusnya dengan nilai ini 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya ini merupakan nilai K-nya di sini K-nya. Artinya di sini kan sigma K, penjumlahan sejauh misalnya K-nya 10, maka di sini X1N ditambah X2N ditambah X3N ditambah X4N ditambah X5N ditambah X6N ditambah X7N ditambah X8N ditambah X9N ditambah X10N. Nah, jadi sinyal XN itu merupakan penjumlahan dari seluruh sinyal-sinyal tadi, di mana sinyal-sinyal tadi itu dilakukan penskalaan. Jadi masing-masing sinyal mengalami penskalaan tertentu. Penskalaan itu adalah pengalihan dengan suatu konstanta tertentu. Nah, di sini konstantanya adalah A1, A2, dan A3. Tidak dijelaskan di sini apakah A1 itu sama dengan A2 ataukah A2 itu sama dengan A3. Yang jelas, setiap sinyal itu merupakan hasil penskalaan dengan konstanta tertentu. Maka jika sistem ini adalah sistem linear, sinyal XN yang menjadi input dari sistem tersebut akan menghasilkan sinyal YN yang menjadi output dari sistem tersebut. Di mana sinyal YN ini, jika sistem tersebut adalah linear, dapat dijabarkan, dapat didefinisikan juga sebagai sigma sebanyak K dari AK yang merupakan konstanta penskalaan, di mana AK ini termasuk ke dalam bilangan kompleks, elemen dari bilangan kompleks, dikalikan dengan YK. YK ini merupakan output untuk setiap nilai K. Jadi outputnya pertama, outputnya kedua, outputnya ketiga. Maka YN juga dapat dijabarkan dengan persamaan A1 dikali Y1N ditambah A2 dikali Y2N ditambah A3 dikali Y3N ditambah sampai seterusnya. Dapat dilihat polanya di sini. Jika sistem tersebut adalah
sistem linier, maka inputnya dan outputnya memiliki pola yang hampir sama. A1 X1, A1 Y1, A2 X2, A2 Y2, A3 X3, A3 Y3. Hal ini tentu saja memenuhi sifat additif dan scaling dari pembahasan pada slide sebelumnya. Jadi dapat dinyatakan jika ini untuk sinyal waktu diskrit. Untuk sinyal waktu kontinu, sistem waktu kontinu, jika inputnya adalah xt yang masuk sebagai input dari suatu sistem S, maka outputnya adalah yt yang merupakan keluaran dari sistem S tersebut, di mana ya ini merupakan output dari sistem S tersebut. Ya, seperti itu, hal yang sama terjadi pada sistem waktu diskrit dan sistem waktu kontinu. Misalkan suatu sistem S tersebut untuk sinyal waktu kontinu tersebut mendefinisikan output itu merupakan hasil perkalian antara sinyal input xt, ulangi, sistem S yang merupakan output sistem S yang menghasilkan output YT, yaitu output Y pada output YT merupakan hasil penskalaan perkalian antara T dan XT, maka jika X1T itu, maka jika inputnya adalah X1, maka outputnya adalah Y1T. Maka Y1T sama dengan TX1T. Begitu juga dengan inputnya adalah X2, maka outputnya adalah Y2T, di mana Y2T itu adalah T dikali X2T. Artinya, jika X3 tersebut merupakan perkalian antara X1T dengan A dan X2 ditambah dengan X2T dengan B, di mana A dan B itu merupakan elemen dari bilangan kompleks, maka dapat diperoleh nilai Y3T adalah T dikali X3T, seperti yang dijelaskan pada persamaan awal, TX3T, maka diperoleh Y3 itu adalah T dikali AX1 ditambah BX2. Nah, sehingga Y3T sama dengan T dikali AX1T ditambah BX2T. Jika dibuka kurungnya, diperoleh Y3T sama dengan TAX1T ditambah TBX2T. Nah, TX1 merupakan Y1. TX1 merupakan Y1. Maka TAX1T dapat digantikan dengan AY1T. TAX1T itu sama dengan ATX1T, di mana TX1T-nya adalah Y1T, maka diperoleh TAX1T sama dengan AY1T, dan BX2T sama dengan BY2T, sehingga dapat dinyatakan bahwa Y3T sama dengan AY1T ditambah BY2T. Nah, kita lihat kembali. X3T merupakan penjumlahan dari hasil penskalaan AX1T ditambah BX2T. Maka, jika sistem itu adalah sistem linier, Y3T merupakan penjumlahan dari AY1T ditambah BY2T. Di sini lihat ya, kalau di sini X3-nya, di sini Y3, di sini penjumlahan dari AX1, di sini AY1, di sini BX2, di sini BY2. Maka sistem ini dapat dinyatakan. Contoh lain, misalnya terdapat suatu output dari suatu sistem kontinu. Contoh lainnya, jika terdapat suatu sinyal output YT yang merupakan sinyal waktu kontinu yang merupakan output dari suatu sistem waktu kontinu, di mana sistem tersebut melakukan operasi atau mendefinisikan sinyal YT itu merupakan kuadrat dari sinyal inputnya X, di mana sinyal inputnya adalah XT. Jadi YT sama dengan X kuadrat T. Dengan meninjau bahwa X3T itu seperti pada slide sebelumnya adalah penjumlahan dari
AX1T ditambah BX2T. Di sini kan terdapat 3 input. Kita buat terdapat 2 sinyal awal. Jika X1T menghasilkan output Y1T, maka X2T menghasilkan output Y2T. Melihat pada persamaan awal YT sama dengan X kuadrat T, maka Y1T itu adalah X1 kuadrat T. Lihat seperti ini ya. Kalau dia X-nya adalah X1, maka Y1T sama dengan X1 kuadrat T. Begitu juga dengan Y2. Jika inputnya adalah X2T, maka outputnya adalah Y2T yang merupakan X2 kuadrat T. Didefinisikan bahwa, seperti pada persamaan contoh-contoh sebelumnya, X3T itu merupakan penjumlahan dari AX1T ditambah BX2T. Ya, di sini kita tuliskan lagi, X3T itu merupakan AX1T ditambah BX2T. Sehingga Y3T adalah AX1T ditambah BX2T kuadrat. Ulangi, jika inputnya X1T, maka outputnya Y1T. Y1T itu adalah X1T yang dikuadratkan. Jika inputnya adalah X2T, maka outputnya adalah Y2T. Y2T itu adalah X2T yang dikuadratkan. Dari mana ini X1? Kenapa harus dikuadratkan? Karena ini soalnya begini ya. Jika suatu sistem waktu kontinu memiliki output YT dari input XT, inputnya XT, proses yang terjadi di sistem tersebut sehingga diperoleh YT itu adalah pengkuadratan input. Pengkuadratan input artinya XT-nya dikuadratkan sehingga X kuadrat T, ya, diperoleh X kuadrat T. Ini soalnya. Ini operasi yang terjadi di sistemnya. Maka kembali ke sini, X3T-nya itu merupakan perkalian AX1T ditambah BX2T. Maka Y3T-nya adalah AX1T, Y3T adalah X3T yang dikuadratkan. Ulangi, Y1T adalah Y1T sama dengan X1T yang dikuadratkan. Y2T adalah X2T yang dikuadratkan. Y3T adalah X3T yang dikuadratkan. X3T didefinisikan sebagai perkalian antara penjumlahan dari perkalian AX1T ditambah BX2T. Sehingga diperoleh di sini dapat dituliskan Y3T sama dengan kuadrat dari AX1T ditambah BX2T. Sehingga Y3T adalah semua ini dikuadratkan, diperoleh A kuadrat X1 kuadrat T ditambah B kuadrat X2 kuadrat T ditambah 2AX1T ditambah BX2T. Ulangi. Setelah dikuadratkan, dibuka kurungnya, keluarkan, maka dengan diperoleh Y3T adalah A dalam kurung AX1T kuadrat, artinya A kuadrat dikali X1 kuadrat T ditambah 2AX1T dikali BX2T ditambah B kuadrat X2 kuadrat T. Nah, di sini karena Y1T itu adalah X1 kuadrat T dan Y2 sama dengan X kuadrat T, maka yang tadinya A kuadrat X1 kuadrat T itu dapat X1 kuadrat T-nya dapat digantikan dengan Y1T. Sehingga begitu juga X2 kuadrat T-nya dapat digantikan dengan Y2T. Artinya di sini dapat dituliskan kembali Y3T adalah A kuadrat Y1T ditambah B kuadrat Y2T ditambah 2AX1 dikali BX2 atau 2ABX1
P X 2T. Ulangi. Kan di sini A kuadrat X1. Jika ini dibuka kurungnya, maka diperoleh A kuadrat X1 kuadrat T. Nah, X1 kuadrat T-nya berubah menjadi Y1T karena didefinisikan di sini Y1 sama dengan X1 kuadrat T. Begitu juga dengan X2 kuadrat T itu diganti dengan Y kuadrat T. Maka diperoleh Y3 adalah seperti ini. Y3 sama dengan A kuadrat Y1T ditambah B kuadrat Y2T ditambah 2AB X1T X2T. Maka dapat dituliskan di sini, tuliskan kembali di bawah. Jika X3T itu adalah AX1T ditambah BX2T, maka jika suatu sistem itu adalah suatu sistem linier, maka outputnya adalah X3T, outputnya adalah Y3T yang merupakan AY1T ditambah BY2T. Seharusnya jika X3T itu begini, didefinisikan pada persamaan ini, maka outputnya juga sama seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. AX1T, di sini AY1T, ini BX2T, di sini BY2T. Namun, pada pembuktian ini diperoleh bahwa Y3T itu adalah A kuadrat Y1T tambah B kuadrat Y2T sama 2AX1T kali X2T. Jadi, Y3T yang ini tidak sama dengan yang ini. Ini tidak sama. Jadi, Y3T yang seharusnya adalah AY1T ditambah BY2T, tapi ternyata diperoleh A kuadrat yang diperoleh adalah A kuadrat Y1T ditambah B kuadrat Y2T ditambah 2AB X1T dikali X2T. Tentunya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu adalah tidak sama. Karena sistem ini tidak sama, karena nilai ini tidak sama, pembuktian matematik. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah untuk sistem diskrit. Sistem diskrit YN sama dengan 2XN ditambah 3. Apakah sistem ini linear atau tidak linear? Coba kita cek dengan permisalan. Misalnya X1N itu adalah 2 dan X2N adalah 3. Misalnya X1N adalah 2 dan X2N adalah 3. Kita coba cek dengan permisalan. Ini nilai 3 dan 2-nya kita beri nilai arbitrary, terserah kita ya. Misalnya kita ambil 2 untuk X1N dan X2N-nya adalah 3, maka Y1N-nya adalah 2X1N ditambah 3. Jadi 2 dikali X1N-nya 2 itu dimasukin ke sini, 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Y2N, karena X2N-nya 3, maka Y2N adalah 2 dikali X2N ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3. 2 kali 3, 6, tambah 3, 9. Maka X3N-nya adalah penjumlahan dari X1N ditambah X2N. Jika X3N-nya adalah X1N ditambah X2N, maka Y3N-nya juga harusnya merupakan penjumlahan Y1N ditambah Y2N. Anggap di sini ada konstanta A dan B. Konstanta A dan B-nya nilainya sama-sama dengan 1. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Artinya, jika X3N-nya adalah penjumlahan dari X1N dan X2N, maka Y3N-nya juga penjumlahan dari Y1N dan Y2N. Jika kedua-dua Y1N ini kita jumlahkan, maka diperoleh Y1N-nya itu adalah 7, Y2N-nya adalah 9, kebalik ya. Jadi diperoleh Y3N-nya adalah 16. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan jika nilai X3N itu diperoleh dari Y3N itu diperoleh dari Y3N sama kita masukkan ke persamaan ini, Y3N sama dengan 2X3N ditambah 3. X3N-nya itu merupakan X1N ditambah X2N. Jadi setelah kita substitusikan, 2 dikali dalam kurung X1N-nya adalah 2, X2N-nya adalah 3, 2 tambah 3, 5, dikali 2, 10, ditambah 3 sama dengan 13.
Jadi nilai 13 dan 16 ini kan tidak sama, sehingga dia sudah menunjukkan bahwa sistem ini tidak linear. Artinya, jika dicek dengan metode yang atas, dia berbeda dengan dicek dengan metode yang bawah. Selain itu, sifat linearitas ini juga dapat dibuktikan dengan kaidah zero in, zero out dari suatu sistem linear. Jika input xn-nya adalah 0, harusnya yn-nya juga adalah 0. Namun, di sini dapat dilihat bahwa jika input xn-nya adalah 0, diperoleh yn sama dengan 2xn ditambah 3. Jadi 2 kali 0, 0 ditambah 3, 3. Hasilnya 3. Jika input xn-nya adalah 0, ternyata yn-nya adalah bukan 0 atau sama dengan 3. Hal ini juga menyalahi kaidah zero in dan zero out dari sistem linear. Artinya dapat dinyatakan bahwa sistem waktu diskrit yang memiliki output yn dan input xn di mana prosesnya adalah 2xn ditambah 3 itu tidak merupakan sistem linear, bukan sistem linear.